Inul Daratista merasa gerah lantaran dirinya dituding lalai memberikan santunan kepada salah satu keluarga yang menjadi korban kebakaran di gerai karaoke-nya di Manado. Menurut Inul, tudingan tersebut salah alamat. Pasalnya, pihaknya telah memberikan santunan kepada semua korban. Ia memang mengakui bahwa tidak semua korban ia datangi saat berkunjung ke Manado lantaran medan yang jauh. Tetapi terkait kewajiban perusahaannya untuk bertanggung jawab terhadap korban dan keluarganya, menurut pihak Inul telah dijalani dengan baik. Karena itu, tudingan bahwa dirinya lalai menurut Inul keliru. Oh tidak, salah. Gini, jadi kita datang dari pagi sampai malam itu memang kita mengambil rute. Ya. Bukan, perlu dicatat ya, bukan siapa orang yang lebih diutamakan, tetapi lebih kepada di mana rute yang terdekat yang kita bisa menjangkau lebih banyak korban dan bisa semuanya tercover ya waktu itu. Jadi salah besar kalau seandainya kita datang di tempat pilih-pilih gitu, karena memang kondisinya saya kan juga bukan orang sana. Dan jaraknya sangat jauh. Jaraknya juga sangat jauh-jauh. Jadi kita memang ngambil strategi yang terdekat dulu, yang bisa tercover, baru kita ambil jauhnya. Nah, posisi jauhnya juga kemarin sempat dengan Papa Hani pantau, Bapak Pendeta di sana, kita ngobrol ya. Sama Mas Suki, sama saya juga. Bagaimana ini selanjutnya untuk besok. Medan terlalu jauh buat Mbak Inul untuk ditempuh. Mbak Inul ngambil di daerah sini, jadi kita bagi-bagi memang. Tetapi kita tidak lepas tangan ya Mas ya. Gitu. Setelah Mbak Inul berangkat ke Jakarta, balik ke Jakarta, kami dari tim yang telah dibentuk bersama oleh manajemen Inul Jakarta maupun Manado melanjutkan dan melakukan pertemuan dengan orang tua daripada oknum mertua daripada oknum ini ya. Itu kita melakukan pertemuan itu mungkin kurang lebih ada 5-6 kali malah. 5-6 kali bertemu dengan mertuanya, dengan keluarganya. Ya, sehingga kami juga memberikan santunan dan diterima dengan baik oleh keluarganya. Salah satu korban kebakaran gerai karaoke Inul di Manado yang merasa tidak mendapat santunan baru-baru ini memprotes. Bahkan ia melaporkan Inul ke polisi. Pihak Inul yang merasa namanya tercemar atas tudingan tersebut berniat melapor balik dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Bahkan pihak Inul menutup pintu mediasi terhadap pelapor dan meladeni laporannya di pengadilan. Kita akan buat laporan balik, laporan pidana. Karena di sini sudah ada tindak pidana yang muncul, yaitu pencemaran nama baik dari Mbak Inul. Ya. Sebagai seorang public figure, dia diserang secara pribadi. Karena saya katakan dan saya garis bawahi lagi bahwa ini adalah perusahaan. Inul Vista itu adalah perusahaan. Ya. Jadi tanggung jawab ini tanggung jawab perusahaan. Dan perusahaan telah melakukan tanggung jawab ini. Telah menjalankan semua ini. Jadi apabila masih mengganggu Mbak Inul, kita sebagai penasihat hukum, sebagai kuasa hukum dari Mbak Inul, kita akan membuat laporan balik. Ya, saya ikut apa kata pengacara saya. Kalau dia mau melakukan mediasi, untuk apa lagi sebenarnya? Dia sudah melakukan gugatan perdata. Mari kita mediasi di pengadilan. Kan ada acara mediasinya. Sekarang kita masuk mediasi di Manado. Nah, kalau dia mau mediasi, mari kita sama-sama mediasi di sana. Berarti lanjut di pengadilan ya Bang ya? Lanjut di pengadilan. Rangkaian syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2 yang dimulai pada Oktober 2015 di Yogyakarta, lalu Jakarta, dan pada pertengahan bulan Januari 2016 pemain Ada Apa Dengan Cinta 2 menjalani syuting di kota New York, Amerika. Kota ini menjadi salah satu bagian penting dalam cerita Ada Apa Dengan Cinta 2. Beberapa adegannya disyuting selama seminggu di kawasan Brooklyn pada pertengahan Januari 2016. Lantas, seperti apa tantangan sang sutradara Riri Riza saat melakukan syuting di negeri Paman Sam ini? Benarkah syuting di tengah badai salju yang melanda kota New York menjadi kendala terberat mereka selama rangkaian proses syuting film ini? Apa alasan Mira Lesmana selaku penulis skenario mengirim Rangga ke New York? Such an exciting city gitu ya. Dan untuk belajar pun as a student, banyak university yang sangat menarik di Amerika itu. Jadi bayangan kita, wah kalau Rangga berangkat ke New York bersama ayahnya untuk kemudian ayahnya mengajar di sana dan dia kemudian sekolah, untuk orang yang seperti Rangga pasti akan cocok gitu. Saya memfilmkan Rangga di New York. Rangga itu adalah native di New York dan saya harus
mencoba memahami sudut pandang seorang yang hidup di dalam budaya ini. Challenging, tapi pada saat yang sama juga ya nggak ada masalah. Kabarnya, New York menjadi kota terakhir lokasi syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2. Kembali ke Jakarta, mereka akan menjalani proses editing. Dan jika tidak ada aral melintang, film yang dibintangi Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra ini akan tayang di bioskop pada bulan April 2016. Saya rasa untuk penonton, just open your hearts for the possibility of a story yang bisa jadi sama dengan bayangan mereka, tapi bisa jadi berbeda. Happy ending atau menggantung lagi. Jadi ditunggu aja. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan sinetron terbaru SCTV Elif Indonesia yang akan tayang mulai hari Senin 1 Februari 2016 pukul 17.30 dan Rahasia Cinta pukul 19. Saya Jenitan, pamit dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 8.30 hanya di SCTV, selalu teristimewa. Putus cinta soal biasa.